siang Mbak Nita. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum kesini tadi apa sudah makan? Belum. Belum. Jangan lupa makan Mbak. Iya. Jaga kesehatan Mbak. Oke baik. Pada pertemuan kita yang hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling kita pada minggu kemarin. Jadi hari ini kita akan memfokuskan untuk mengubah pikiran negatif Mbak Nita terhadap orang yang membuat Mbak Nita trauma di masa lalu ke pikiran yang lebih positif lagi. Jadi sebelum itu, apakah posisi duduk Mbak Nita sudah cukup nyaman? Sudah. Sudah cukup nyaman. Apakah bisa langsung kita mulai sesi konselingnya? Ya bisa. Mbak Nita bisa langsung disilakan. Oke. Jadi dulu waktu saya SMP ya. Kalau saya kelas berapa nggak lupa. Saya mengalami itu ya pelecehan. Aduh, ya saya mengalami pelecehan oleh salah satu orang yang anggapannya dekat sama saya. Anggota keluarga salah satu. Iya. Di situ dia melakukannya enggak cuma sekali dua kali, tapi yang paling saya ingat jelas tuh 2 kali itu dia ngelakuin tuh, itu yang paling saya ingat. Selebihnya saya nggak ingat ya. Apa yang dia lakukan kepada Mbak Nita? Dia itu dia melak dia cium saya. Saat kejadian itu apakah ada orang lain yang melihatnya? Enggak ada, kan dia ngelakuinnya ya kayak melihat situasi juga, kayak misal ada orang sampai bakal lihat gitu. Jadi dia tahu ya situasi saat-saat kena sepi. Iya. Saat-saat Mbak Nita lagi sendiri. Jadi enggak langsung ngelakuin di depan, enggak. Jadi enggak ada yang tahu, enggak ada yang melihat Kejadian itu. Pada saat kejadian itu pertama kali terjadi, gimana respon Mbak Nita? Kan waktu kan yang pertama yang paling saya ingat kan saya masih kecil, jadi kayak saya nggak terlalu paham dia ngapain. Dan waktu itu juga saya kan yang pertama saya ingat tuh kan saya waktu itu nyapu pagi di rumah, terus sampai saya sudah tiba nyapu di kamar orang ini, saya kan langsung masuk aja. Saya nggak pernah pikir bakal dia ngelakuin itu di situ di waktu saya nyapu pagi itu. Dia langsung kayak spontan gitu orang itu melakukan tindakan itu. Dan saya coba berpakai tapi nggak bisa karena anak kecil ya, masih SMP dengan orang dewasa kekuatannya juga kalah jauh. Kalau boleh tahu, apakah dia melakukan hal itu? Maksudnya dia seingat Mbak Nita kan 2 kali ya? Melakukan hal yang sama? Iya. Tidak yang maksudnya berbeda gitu? Kayaknya yang pertama kalau saya nggak salah ingat dia juga kayak menyentuh yang lain. Selain mencium juga menyentuh yang lain, Dia itu sekaligus. Itu yang pertama? Iya. Kalau yang kedua hanya enggak aja. Kemudian setelah kejadian itu, bagaimana respon orang itu, sikapnya terhadap Mbak Nita? Dia biasa aja, kayak seolah dia nggak pernah ngelakuin itu. Kayak ya dia biasa aja, Tetap bertegur sapa seperti biasa. Ya, namun saya nggak terlalu
saya nggak suka. Dulu kan masih kecil ya, nah sekarang kan udah cukup paham nih, jadi kayak setelah kejadian yang terakhir yang kedua yang pas saya itu, saya langsung mikir kayak, oh ternyata ini itu ya, kayak keterlaluan gitu ya, kayak ini masuk pelecehan ya ternyata gitu. Jadi saya mulai nggak suka, saya mulai kayak misalkan dia ngomong sama saya nanggapinya mesti kayak ya kayak agak gitu. ya cuek, dan nada saya itu sebenarnya agak tinggi, agak meninggi, agak keras, artinya kayak saya nggak suka saya diajak omong. Saya nggak pernah cerita yang sedetail-detail itu, kayak misalnya dia nanya nggak tahu di sana, jadi kayak benar-benar cuek dan Cuma jawab seperlunya saja. iya. Apakah dari kejadian itu Mbak Gita pernah berpikir bahwa orang ini mempunyai perasaan suka sama Mbak Gita? Saya rasa enggak ya karena kan ya enggak ada juga sih istrinya itu orang. Dia kan waktu itu kan sudah punya istri, sudah Ibu rumah tangga ya? iya, terus nggak tahu kenapa dia ngomongnya itu ke saya yang masih kecil itu, Masih bisa dibilang masih bocil. ya. Apakah dia pedofil saya nggak tahu. Setelah kejadian itu apakah Mbak Gita bercerita kepada orang tua Mbak Gita atau orang terdekat Mbak Gita? Ya setelah yang kedua ini saya benar-benar kayak baru paham kok ternyata dia itu dia keterlaluan. Jadi saya, karena saya nggak kuat, jadi saya cerita ke orang tua saya untuk kayak bangun jaga saya atau nggak ngomong ke orang ini biar Jangan melakukan tindakan dekat-dekat dekat-dekat. Dari kejadian itu apakah ada dampak yang Mbak Gita rasakan sampai sekarang? Agak sekarang saya nggak bisa untuk melihat sisi baik dari orang ini. Kayak di SMP aku pun dia bakal jelek menurut saya, meskipun dia suami dari kakak saya, tetap saya nggak bisa melihat Sisi baiknya karena sudah tertutup sama ya, perilaku dia yang seperti itu. karena kan dia juga kayak ngelakuin pelecehan tuh nggak jadi fisik aja, kadang dia juga dari omongannya pernah. Dari kata-katanya juga pernah. Ya, tapi tetap dalam sepi, dalam situasi yang sepi, kayak cuma kita berdua aja. Waktu itu saya diantar sekolah naik motor Sama SMP. iya itu Lagi dia ngelakuinnya di situ pas jalan-jalan ini, bukan jalan-jalan, pas lagi jalan ke sekolah ya, dia mengatakan ya di situ. itu respon Mbak Gita gimana saat dia? Ya saya awalnya semangat untuk sekolah itu langsung kayak kesel, kayak, kenapa kudu ngucapinnya Kayak gitu. kayak ya ini kayak saya marah, kayak saya mau sekolah tuh jadinya kayak Nggak punya kepikiran, semangat, kayak kepikiran kepikiran. sama kata-katanya. Kenapa bisa berbicara seperti itu? Ya Tapi berarti sikapnya kalau di depan keluarganya Mbak Gita atau orang tua atau di depan kakaknya Mbak Gita itu dia bersikap baik, sok baik. so baik. Ya dia kayak seolah ya itu seolah kayak kita Saya- cuma kerja aja, kayak gak pernah ngelakuin hal yang Seperti itu. Nanti di sini tuh Mbak Gita karena mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga Mbak Gita pada saat SMP ya, iya tepatnya SMP kelas 2. mungkin saya juga lupa juga. Seingatnya 2 kali ya. Iya itu. Nah, dari situ membuat Mbak Gita sekarang merasa trauma terhadap sebagian laki-laki dan kadang juga risih. Iya kadang sih.
kalau misalnya ada yang deket-deket Sama. tiba-tiba kayak butuh perubahan atau apa, kayak seketika saya spontan minder, atau kalau misalnya lagi duduk dekat sama cowok itu saya mesti agak menggeser untuk menjauh. Karena itu dampak dari kejadian Iya. Biasanya itu ya. Oke, mungkin sekarang lagi kita bisa memposisikan diri, dan kita bisa membayangkan kejadian itu pada masa itu. Kalau misal sekarang Mbak Gita berada di tempat itu dengan kejadian itu, apa perasaan? Saya kesel karena kayak saya nggak bisa nolak, saya nggak bisa kabur karena saya nggak kuat melawan dia. Jadi kayak mau nggak mau ya kena, pasrah juga nggak pasrah, coba berontak tapi nggak bisa. Rasa lemah, Iya. merasa tidak bisa melawan, takut. Jelas takut. Kalau misal sekarang orang itu ada di depan Mbak Gita, apa yang Mbak Gita rasakan? Kalau mungkin sekarang dia itu ada di depan Mbak Gita, berdiri di depan Mbak Gita, apa yang Mbak Gita rasakan? Saya pengen dia, saya pengen apa ya, saya pengen dia kayak aduh, saya pengen dia kayak merasakan apa ya, kayak saya pengen dia juga merasa kayak menderita lah gitu. Kayak apa nggak dia pergi aja sejauh-jauhnya, jangan ada di rumah saya. Pengen tidak bertemu dengan dia lagi, Iya. tidak melihat wajahnya ataupun tingkah lakunya dia lagi. Saya kayak pengen menjaga, pengen mukul, pengen dia semua, Pengen melampiaskan Iya. semua kekesalan Mbak Gita sama orang itu ya. Iya. Nah, pengen mukul, pengen Iya. Kayak kenapa kamu ngelakuin itu ke saya masih kecil gitu, kayak kan dia punya istri, kenapa enggak sama istrinya aja, saja, kenapa harus sama saya gitu. Itu yang mungkin yang masih terngiang-ngiang di Iya. pikiran Mbak Gita sampai sekarang. Iya. Kenapa guru saya, kenapa saya selalu mendapatkan kayak hal-hal yang kayak pelecehan gini, kayak kenapa Orang lain. padahal kayak dipikir ya saya ya biasa aja dulu, kayak kurus kayak gini, kayak kurus ini kenapa Hanya enggak suka ini. enggak menggoda, bukan menggoda ya, enggak menarik lah istilahnya. Iya. Kenapa ada yang sampai melakukan itu ya? Apalagi saya malamnya juga enggak cuma sama kena satu orang, kayak orang lain juga ada 2 orang lain yang ngelakuin Hal yang sama. enggak hal sama, cuma bisa sama masuk pelecehan juga masuk. Berarti selain dari ini juga ada lagi gitu. Itu bukan cuma berasal dari sini tok traumanya. Iya, karena itu saya selalu pikir kenapa selalu saya. Oke, baik. Bagaimana perasaan Mbak sekarang bercerita? Apakah masih ada yang mengganjal? Ya sebenarnya masih belum sampai plong banget, belum. Tapi masih enggak tahu ya, kayak Masih ada yang mengganjal ya? Tidak. tapi saya nggak tahu gimana ngomongnya, kayak yang mengejar apa saya juga nggak tahu. Mungkin kayak ada sakit, perasaan kesal terhadap orang itu ya, yang melakukan tindakan itu terhadap Mbak Gita. yang nggak bisa saya jelasin, Mungkin yang selama ini saya pendam. mungkin karena Mbak Gita juga tidak pernah menceritakan ini kepada orang lain ya. Paling cuma sama orang tua, dan itu pun nggak menemukan solusi atau yang bisa bikin Mbak Gita tuh tenang. Mbak Gita, karena Mbak Gita berkata bahwa masih ada perasaan ganjal dalam hati Mbak Gita, perasaan kesal, perasaan marah terhadap orang itu saat saya tentang Mbak itu. Ini di sini ada kertas, mungkin Mbak Gita bisa melampiaskan itu semua. Kertas ini terus Mbak Gita mau mas atau mau robek-robek
perasaan-perasaannya Mbak? Sebenarnya belum, kayak masih ada sisa Perasaan dan iya. mau dilampiaskan dengan apa lagi Mbak? Mau butuh tambahan kertas? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak apa-apa Mbak, lampiaskan saja semuanya. Kalau menangis itu nggak apa-apa, nggak masalah. Terbantu juga tenang, lebih lega rasanya. Dan sudah merasa paham dan sudah pernah Mbak kita usahakan dari dulu. Dari SMP itu perasaan takut, perasaan kesal terhadap orang itu, yang sudah melakukan itu pada kita. Apa harus saya? Pertanyaan itu juga yang masih terngiang-ngiang pikiran saya. Jujur kadang saya merasa kayak saya nggak suci. Masalahnya dia karena itu. Padahal kalau secara umur juga pada waktu itu kita belum tahu apa-apa, tapi sudah dapatkan pelecehan seksual seperti itu. Lampiaskan semuanya dan apa-apa. Perasaan kesayangan kita yang sudah lama kita tahan dan tidak pernah kita lampiaskan pada orang lain. Jadi saya ngapus persepsi saya kalau saya nggak suci itu susah. Karena sudah tertanam, Iya. sudah istilahnya melekat sama pikiran Mbak. Alam bawah sadar Mbak sudah merespon itu, sudah minta itu di memori Mbak. Sampai sekarang sering mikir seperti itu. Pernah mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, kayak menganggap bahwa ya itu semua kejadian yang tidak bisa saya hindari, atau masih belum bisa menerima. Mungkin kalau di lain kayak mencoba damai sama diri saya sendiri mungkin saya pernah. Tapi untuk melupain itu nggak bisa Sampai sekarang ya. bahkan kalau bertemu dengan orang itu pun Saya nggak bisa. masih ada perasaan. Kayak saya mesti kayak ada rasa-rasa sedikit kesal, benci aja. Saat ketemu orang itu Ya. kalau sampai sekarang ini masih sering ketemu. Iya. Karena kayak masih anggap satu rumah meskipun beda. Meskipun tidak yang
nggak tahu juga ya sebenarnya. Saya cuma cerita sama orang tua, saja, sama mbak enggak sampai sekarang. Tapi sekarang orang itu sama mbak juga masih, maksudnya biasa saja atau dia lebih menjaga jarak? Sudah agak jaga jarak, Enggak seperti dulu. nggak maksudnya Sebenarnya dulu juga ya, dari setelah itu juga kayak jaga jarak, kayak nggak mau dekat-dekat dulu. Bukan sekarang. Tapi benar ya, sudah nggak melakukan seperti itu lagi. Enggak. Terakhir kalinya saat SMP juga. Kayak terakhir kali itu yang kedua kali saya ingat, yang paling saya ingat. Yang kedua sekali. kedua kali sama saat SMP juga. Ya. Nah, itu selang waktunya itu apakah dekat gitu, kayak habis kejadian ini terus dilakukan lagi, atau ada selang beberapa hari setelah itu? Beberapa hari, tapi saya nggak tahu berapa hari. Saya lupa. Tapi yang nggak langsung kayak hari ini besok dia ngelakuin lagi, enggak. Berarti ada jeda waktunya ya. Mungkin juga ya dia melihat situasi rumah saat-saat sepi, saat Malika sendiri. Ya. Oke, bagaimana perasaannya? Sudah. Sudah lebih tenang, Ya. lebih enak? Apa masih ada yang mengganjal? Nggak terlalu sih. Udah agak mendingan ya. Terlepas dari kejadian yang sudah kita alami, bahwa kita harus bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kejadian yang sudah terjadi, mengikhlaskan semuanya, supaya hati Mbak kita juga bisa lebih tenang, lebih damai. Mungkin sekarang masih ada perasaan mengganjal ya, perasaan kesal dari orang itu. Tidak apa-apa. Namun dengan seiring berjalannya waktu, perlahan dan kita mungkin bisa belajar juga untuk memaafkan orang tersebut. Terus, oke, baik Mbak kita, karena dirasa waktunya sudah cukup ya. Tadi Mbak kita bilang masih belum plong ya, masih ada sedikit yang mengganjal. Mungkin kita bisa melanjutkan ini pada sesi konseling selanjutnya. Untuk sesi konseling hari ini saya cukupkan. Terima kasih Mbak Gita sudah mau dengan sukarela datang ke saya untuk menceritakan permasalahan Mbak Gita. Saya juga mengucapkan maaf kalau misalnya mungkin ada perkataan saya yang menyinggung Mbak Gita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Mbak Gita. Siap.